Well Groom People, hari ini saya mau bahas tentang diundang orang makan. Oke, pasti dong zaman-zaman sekarang kita semua hangout, pergi makan. Nah, atau diundang orang makan. Jadi saya melihat anak-anak sekarang kurang paham tata caranya. Baik, kita go dengan profesional, undangan profesional dulu ya. Jadi saya ketika meminta seseorang waktu mereka, karena saya butuh sesuatu dari mereka, jadi ketika saya mengundang mereka, saya pasti handle the bill. Karena saya yang mengundang dan saya yang membutuhkan mereka, saya harus handle the bill. Itu ya, jadi siapa yang mengundang, dia yang handle the bill. Tetapi dalam pertemanan beda lagi. Misalkan saya keluar dengan teman saya, saya ketemu untuk profesional memang, karena dia bekerja di corporate besar atau dia punya bisnis, punya usaha, punya network yang besar dan saya butuh, saya minta bertemu dan kami berteman. Tapi secara financial orang-orang ini jauh ekonominya di atas saya, misalkan jauh keuangannya lebih kuat. Mereka pasti yang handle the bill, mereka nggak masalah. Mereka mau membayar, saya pun nggak keberatan. Jadi berdasarkan seberapa dekat juga hubungannya kita dengan orang itu, oke? Kalau udah akrab, it doesn't matter siapa yang bayar, sebenarnya ganti-gantian aja. Atau memang udah rutin, mereka yang bayar terus juga is okay. Kita membalasnya dengan ya hari ulang tahunnya atau hari raya tertentu, membalas dengan mengirim makanan, hampers atau lain-lainnya. Sekarang secara personal atau bawahan diajak pergi makan dengan seseorang di atas yang lebih tinggi. Saya seringkali menemukan orang-orang yang di bawah posisinya diajak orang yang lebih ada uang. Nah, contoh lah ya, ada satu teman saya cerita nih, di perusahaannya dia mengundang anak buahnya makan. Kebetulan kantornya itu deket sama mall, jadi disuruh pergi dulu nih anak-anak buahnya di sana nunggu, duduk. Nah, tiba-tiba pemimpin perusahaannya ini teman saya dengan partnersnya bertiga datang ke restoran belakangan. Tahu gak, sampai teman saya ini marah karena tidak ada satu anak buahnya pun yang memberikan tempat duduk, menyediakan tempat duduk yang terbaik untuk mereka. Bukan untuk minta dihormati, tetapi selayaknya jika lu ditraktir orang, bos lu, masa iya sih nggak menyiapkan tempat sampai bos mesti cari-cari tempat duduk-duduk di mana dan menyisakan spot yang tidak terbaik. Harusnya kan tidak begitu etikanya. Selain dia lebih muda, bosnya lebih tua, bosnya yang membayar, terus bosnya adalah bosnya, pimpinannya. Jadi tidak ada rasa respect dan menghargai. Nah, teman saya langsung menegur, mengajarkan mereka. Memang ada anak-anak yang tidak diajarkan tata krama oleh orang tuanya. Jadi mereka kurang paham bagaimana mesti bersikap di luaran. Nah, ketika juga kita diundang orang seperti ini, jangan aji mumpung. Misalkan keseharian Anda tuh bukan makan makanan mahal-mahal, tiba-tiba diundang, Anda pesennya, wah semua jus, semua dessert, semua main course yang mahal-mahal Anda pilih karena Anda aji mumpung. Nah, itu juga tidak baik, tidak boleh, etikanya tidak boleh begitu. Kita tidak boleh pesen lebih mahal dari apa yang bos kita, pimpinan kita, atau orang yang mengundang kita. Tidak boleh ya. Hanya yang sedang-sedang aja harganya. Itu adalah rasa hormat, bukan aji mumpung. Sifat aji mumpung itu membuat orang ilfeel, tidak bisa menghargai kita juga nanti akhirnya nggak respect. Jadi semoga kita di Indonesia ini, yang muda-muda atau yang tidak muda pun, yang tidak mengerti tata krama ini, bisa pelan-pelan belajar mengikuti, menghargai orang yang mengundang kita atau orang yang pergi makan sama kita. Semoga bermanfaat ya. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.